Seorang wanita mengalami keterpurukan hingga ia dewasa. Hidupnya penuh dengan cacian dan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika dia menikah pun, cemoohan itu masih melekat pada dirinya. Sampai akhirnya terjadi sesuatu. Ya, film dengan judul Laya yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Laya, seorang anak perempuan yang entah kenapa nasibnya sangat buruk dibanding yang lain. Laya lebih memilih berteman dengan anak laki-laki dibanding perempuan. Tapi sayangnya, kutukan yang melekat pada dirinya membuat siapapun yang dekat dengannya merasa kalau Laya ini adalah perempuan yang aneh. Bahkan tidak jarang Laya mendapatkan kekerasan dari mereka. Namun, meskipun begitu, masih ada yang peduli dengannya. Dan laut menjadi tempat untuk pelariannya. Ya, begitu tumbuh menjadi wanita dewasa, Laya sangat cantik. Bahkan tidak ada yang bisa menyainginya. Laya dan penduduk setempat tinggal di sebuah desa di pinggiran pantai. Kebanyakan dari mereka menjadi nelayan. Tidak banyak orang yang ingin berbicara padanya. Karena Laya dari kecil sudah dirasa aneh. Hanya seorang nenek-nenek tua yang tinggal di rumahnya yang mau berbicara padanya. Sementara mereka bertiga ini adalah Quelot, Steve, dan Anton. Mereka seorang nelayan dan sahabat. Mereka membicarakan masalah pernikahan dan jodoh. Steve dikenal sebagai sosok yang periak dan banyak teman. Dia akan menikahi seorang wanita bernama Enid. Ya, rencananya mereka akan menikah tahun depan. Sesampainya di pantai, mereka melihat Laya di sana. Pandangan mereka tertuju padanya, terutama Quelot. Rasa penasaran yang tinggi membuat dirinya ingin sekali kenalan dan berbicara padanya. Namun Laya masih sok jual mahal. Quelot berbicara pada pendeta ingin menikahi Laya. Ya, pendeta itu mempersilahkannya, tapi Quelot harus menerima konsekuensinya. Laya dan Steve sudah lama berteman dari kecil, dan terkadang mereka saling tegur sapa. Tapi kali itu dia merasa lain. Laya itu makin cantik dan bahkan lebih cantik dari kekasihnya. Ya, memang pesona Laya bisa membuat para pria menjadi luluh. Hingga keesokan harinya, Laya akhirnya dilamar oleh Quelot dan menikah dengannya. Memang Laya masih agak ragu, namun dia juga ingin merasakan yang namanya berumah tangga dan memiliki anak. Tapi malam itu sepertinya tidak banyak yang suka jika Laya menikah. Setelah itu mereka merayakan pesta, berdansa dan minum-minum. Namun di sini terjadi sesuatu yang mulai menyeleneh. Jadi, ketika Quelot minta diambilkan minuman di belakang, saat itu juga Steve mengikuti Laya. Di sana hampir saja terjadi permantapan. Laya sudah memperingatkan Steve untuk bersikap yang baik. Dia sudah menjadi milik orang. Namun Steve benar-benar tidak bisa lepas dari Laya. Dia seperti diguna-guna. Jadi keesokan malamnya, Steve diam-diam masuk ke jendela kamarnya Laya dan terjadilah perang dunia. Gilanya lagi, Laya ini mau-mau aja. Dan kebetulan malam itu Quelot tidak ada di rumah, jadinya mereka bebas beraksi. Ya, membagongkan. Semenjak menikah, Laya makin akrab dengan kekasih Steve dan Anton. Mereka adalah Enid dan Paulina. Kala itu, 1 tahun telah berlalu dan Laya telah mengandung besar. Beberapa saat kemudian, dia mengalami kontraksi dan akan lahiran. Kelahiran itu berhasil dengan selamat, tapi sayangnya, anak mereka lahir dengan kondisi cacat. Seketika Quelot jadi kesal dan terheran-heran apa yang terjadi pada anaknya. Dari sini, Quelot mulai berpikir, apa jangan-jangan yang dikatakan orang benar tentang Laya itu? Apa benar Laya ini adalah sebuah kutukan? Quelot malam itu benar-benar kesal. Bahkan semenjak itu Quelot jadi boleh bertingkah kasar pada Laya. Dia dipukuli, dihajar dan diprot-prot secara paksa. Steve yang melihat bekas memar di tubuh Laya merasa kasihan padanya. Bahkan dia ingin menghiburnya dengan cara permantapan. Hubungan gelap mereka ini sangatlah berbahaya, namun mereka tidak peduli sama sekali. Suatu hari, Anton berbicara pada Laya, ya sekedar tegur sapa. Namun di sini, Anton merasakan apa yang dirasakan Steve. Sama-sama terkena genjutsunya Layla. Bahkan, sikapnya pada Paulina pun menjadi berubah. Dia ingin ketemu sama Layla. Ketika Anton sampai di rumahnya Laya, tentu saja yang dipikirannya adalah begituan. Namun Laya tidak mengizinkannya karena di sana ada Steve. Anton melihat ada topi Steve di sana dan itu membuat dia jadi kesal.
Anton menjadi patah hati dan merasa hancur cintanya ditolak oleh Laia. Apalagi rasa begituannya tidak tersampaikan. Akhirnya dia berbuat nekat. Ya, dia menggantung dirinya di dalam gereja. Sang ayah mengatakan pasti ini gara-gara Laia, karena kemarin dia berbicara masalah Laia. Seketika Paulina kesal dan marah padanya. Laia ini memang pembuat onar di desa mereka. Tidak hanya sampai di situ, wabah juga merusak desa mereka dengan kehadiran orang asing. Desa mereka benar-benar diselimuti awan hitam. Banyak warga yang meninggal akibat wabah tersebut, termasuk anaknya Laia. Ya, Laia benar-benar sedih. Mengapa hidupnya selalu gagal? Para tetua-tetua di sana juga sudah pada meninggal karena wabah tersebut. Mereka berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan. Sampai akhirnya ketika Quillot berada di warung, dia mendengar percakapan orang lain yang mengatakan kalau Laia selingkuh dengan Steve. Seseorang melihatnya sering ke rumah Laia saat Quillot pergi. Quillot yang naik darah lantas pulang dan menghajar Laia. Steve yang sudah terlanjur nyaman sama Laia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Annette. Hingga suatu hari Quillot dan Steve pergi melaut bersama-sama, dan tampaknya Quillot merencanakan sesuatu. Sementara Laia berdoa pada Tuhan meminta keselamatan untuk mereka. Namun sayang, Quillot menghabisi Steve di tengah laut dan derasnya badai. Quillot kembali, namun tidak dengan Steve. Laia menangisi kepergian Steve. Quillot berdalih kalau dia tidak bisa menyelamatkan Steve saat dia terjatuh di air. Ya, selesai sudah kisah cinta Laia dan Steve. Mungkin Laia akan lama bisa menemukan kebahagiaan itu kembali, sampai orang lain yang benar-benar bisa mengerti dirinya. Ya, itulah tadi alur cerita film Laia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.